Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norisa Nanta, saya di kelas 10 Al-Amsal. Baiklah teman-teman, hari ini di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pergaulan sehat, yang dimana seperti kaum milenial saat ini sangat banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian betapa pentingnya pergaulan sehat untuk diterapkan di dalam jiwa dan dalam diri teman-temanku sekalian. Jadi mari kita simak penjelasannya dan tonton video ini sampai habis. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan kita hari ini, yaitu pergaulan sehat, saya akan sedikit membahas tentang pergaulan bebas terlebih dahulu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan sehingga kita dapat artikan pergaulan bebas yaitu perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, dan rasa malu. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seorang remaja untuk masuk ke dalam dunia yang dapat merusak diri mereka, seperti mereka menggunakan obat-obat terlarang, hamil di luar nikah, balapan liar, tawuran, dan beberapa macam hal lagi yang dapat merusak diri mereka. Kemudian, apa yang menyebabkan seorang remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas biasanya seperti taraf pendidikan, yang dimana mungkin mereka tidak bersekolah sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan moral yang seharusnya seorang remaja dapatkan di sekolah. Yang kedua itu mungkin kurangnya perhatian dari orang tua. Misalnya orang tuanya sibuk bekerja, ayah sibuk, ibu juga sibuk, sehingga tidak ada yang memperhatikan anak tersebut. Yang ketiga itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat menyebabkan seorang anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena misalnya seorang keluarga yang menengah ke bawah tidak dapat menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya tidak dapat menerima pendidikan seperti yang remaja-remaja biasanya dapatkan di sekolah. Keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada cara berpikir seorang remaja. Seperti misalnya lingkungan negatif, tentu seorang anak akan mengikut kepada lingkungannya. Kemudian yang kelima adalah salah dalam berteman. Dampak dari pergaulan bebas tidak hanya merugikan diri dari remaja itu saja, dari orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu saja, tetapi juga dampaknya akan terkena kepada terutama orang tua, dan yang kedua adalah untuk bangsa dan negara. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Tentu kita harus melakukan pergaulan sehat. Jadi kita harus menanam pergaulan sehat di dalam jiwa kita agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi apa itu pergaulan sehat? Jadi pergaulan sehat adalah interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu dengan normal, baik itu jiwa, raga maupun kehidupan sosialnya. Kan dalam melakukan pergaulan sehat, jadi jika kita ingin melakukan pergaulan sehat, kita harus mengambil sisi positif dari pergaulan. Misalnya, teman kita mengerjakan PR, kita juga harus ikut mengerjakan PR, atau teman kita belajar, kita juga ikut belajar. Misalnya teman kita pergi beribadah, kita juga harus ikut beribadah. Jadi mengambil sisi positifnya, jangan mengambil sisi negatifnya. Karena jika sisi negatifnya, kalian akan terjerumus dalam pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Untuk melakukan pergaulan bebas, yang pertama kita harus memperbaiki cara pandang kita atau cara berpikir kita. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita berpikir atau memandang bahwa narkoba itu bagus, menggunakan narkoba itu keren, kita harus mengubah cara pikir kita bahwa narkoba itu sangat tidak bermanfaat. Kedua, jangan membohongi diri atau jujur pada diri sendiri. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan pola hidup. Jadi kita harus menyeimbangkan pola hidup kita 50/50. Kita tidak boleh melakukan kegiatan secara berlebihan. Misalnya, kita terobsesi dengan belajar. Kita hanya melakukan belajar sampai melupakan waktu beristirahat. Keempat adalah tidak bersifat kebarat-baratan. Kelima adalah
banyak beraktivitas yang positif. Yang keenam adalah memikirkan tentang masa depan. Yang ketujuh adalah berkomunikasi dengan baik dan sopan dengan orang lain. Yang kedelapan adalah banyak membaca buku yang mengandung unsur motivasi. Yang kesembilan adalah mengadakan sosialisasi mengenai buruknya pergaulan bebas. Jadi yang terakhir adalah, dan yang ke-10 adalah menegakkan aturan hukum. Jadi kita harus memilih lingkungan positif sehingga kita juga dapat berperilaku dan dapat bergaul dengan cara positif. Jadi, sekian untuk video saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.